Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, Miss harap kabar kalian hari ini semuanya baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini bertemu lagi ya dengan Miss itu namanya Miss Atika. Miss bertugas di SD Sari Putra Cirebon. Hari ini akan belajar dengan Miss ya. Miss akan menerangkan materi kelas 3 SD. Tema yang pertama yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema yang pertama yaitu manfaat tumbuhan di sekitar. Dan untuk pembelajarannya kita belajar di pembelajaran keempat, 5, dan ke-6. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu ya anak-anak dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, karena kita itu masih masuk ke dalam pandemi ya, jadi belajarnya masih dengan secara online. Nah, untuk itu Miss akan tayangkan, ini ada video tentang protokol kesehatan, nanti kalian bisa simak video ini ya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke anak-anak, nah hari ini Miss akan menjelaskan tentang pelajaran kelas 3 SD. Tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Dan untuk pembelajarannya, Miss akan sampaikan pembelajaran yang keempat, 5, dan 6.
Nah, sebelum masuk ke materi, anak-anak tolong siapkan dulu ya alat tulisnya, buku, pensil, dan sebagainya. Jadi kita nanti bisa mulai belajar dengan baik. Oke? Nah, ini Miss mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Itu tujuan yang pertama, dengan cerita dongeng, siswa dapat menceritakan pesan dalam dongeng tersebut. Nah, tujuan yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf. Tujuan yang ketiga, dengan bercerita, siswa mampu menceritakan tentang pengalaman bersikap baik pada orang lain. Dan tujuan yang keempat adalah dengan berhitung, nantinya siswa mampu menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, di sini pelajaran bahasa Indonesianya itu belajar tentang pengertian dongeng. Apa sih dongeng itu? Nah, dongeng itu adalah merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, biasanya dongeng itu berisi pesan atau amanat. Dongeng itu juga memiliki alur cerita yang sederhana ya, anak-anak lebih simple gitu. Dan alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, kemudian jenis-jenis dongeng itu ada macam-macam ya anak-anak. Yang pertama itu yang disebut dengan mite. Mite itu adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Kemudian ada fabel. Kalau fabel itu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Berikutnya ada legenda. Kalau legenda itu adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul dari suatu daerah gitu. Nah, ada lagi nih namanya parabel. Parabel itu adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Dan ada satu lagi namanya hikayat. Hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, itu tadi contoh-contoh dari dongeng ya. Nah, sekarang Miss lanjutkan. Begini, dari setiap cerita atau dongeng itu pasti memiliki tokoh. Tokoh itu apa sih ya? Siapa yang tahu nih? Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran dalam dongeng atau pelaku dalam cerita. Nah, tokoh ini pasti memiliki watak. Ya, setiap tokoh pasti memiliki watak. Watak itu adalah sifat tokoh dalam dongeng. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya kurang baik, begitu ya. Nah, berikutnya setiap dongeng itu pastinya nanti akan ada pesan atau amanat. Pesan yang dimaksud pesan atau amanat di sini itu adalah hal atau keinginan yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng kepada pembaca, seperti itu. Nah, ini Miss ada contoh dongeng tentang tumbuhan, yaitu yang berjudul Anak Daun dan Akar. Nanti Miss bacakan ya, kalian bisa menyimaknya. Nah, begini ceritanya. Di sebuah padang rumput ada pohon yang rindang dan cantik. Pohon itu memiliki daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Banyak hewan yang sering berteduh di bawah pohon itu. Burung-burung pun juga berkicauan merdu di antara batang yang memanjang. Daun itu sangat bangga dengan dirinya. Kami menaungi rumput dan hewan-hewan yang kepanasan, kata daun.
Kami juga melindungi pohon sehingga pohon menjadi hijau dan segar. Pohon akan kering dan gersang tanpa kami, kata daun. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi sebaiknya kau jangan sombong dulu, kata suara dari dalam tanah. Suara siapa itu? Tanya daun kebingungan. Ini aku, akar. Aku ada di dalam tanah, jawab suara itu. Akar? Apa yang kau lakukan di dalam tanah? Kami memang tidak secantik kamu, daun. Kami tinggal di dalam tanah yang kotor. Tapi jika musim berganti, kami akan tetap bertahan. Tidak seperti kamu. Jika musim dingin, daun-daunmu pasti mati dan rontok, kata akar lagi. Kemudian daun terdiam mendengar penjelasan akar. Ternyata selama ini akar telah banyak berjasa untuk dirinya. Daun pun meminta maaf dan tidak lupa juga daun berterima kasih kepada akar. Nah, ini adalah cerita tentang daun dan akar. Sekarang Miss mau bertanya nih, dari cerita yang tadi kalian dengar, kira-kira tokoh ceritanya siapa ya? Ya, benar. Ada daun dan akar. Kemudian watak dari tokohnya seperti apa ya? Kalau daun sifatnya bagaimana anak-anak? Ya, daun itu sifatnya sombong ya. Dia membanggakan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu hebat. Kemudian kalau akar sifatnya seperti apa ya anak-anak ya? Oke, betul. Akar memiliki sifat yang baik hati dan juga suka menasehati. Ketika tadi daunnya sombong, dia langsung menasehati ya, tidak boleh sombong gitu. Nah, kemudian ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis nih sebenarnya buat kita. Apa ya pesan dari dongeng ini tadi? Pesan yang dapat kita ambil dari cerita daun dan akar itu adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong ya anak-anak ya, apalagi jika kita memiliki kelebihan. Seharusnya kita bisa bersyukur karena kita bisa menolong orang dengan kelebihan yang kita punya. Nah, yang kedua, kita juga harus bersyukur jika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita harus selalu membantu orang yang susah dan tidak boleh membanggakan diri sendiri. Begitu ya, tetap rendah hati ya anak-anak ya. Nah, berikutnya ini ada muatan PPKN. Nah, di sini Miss mau mengajarkan kepada kalian tentang minta maaf kepada orang lain. Nah, tentu saja kalian udah tidak asing ya dengan kata minta maaf. Nah, biasanya minta maaf itu diucapkan ketika kita melakukan kesalahan dan harus dengan tulus dan ikhlas, tidak boleh terpaksa atau karena takut ya harus minta maaf, nggak boleh. Tapi kita ketika berbuat salah kepada siapapun, kepada teman, orang tua, atau saudara, atau siapapun, kita harus berani meminta maaf, mengucapkan maaf dengan tulus dan ikhlas gitu ya. Harus sungguh-sungguh gitu. Dan jika kalian sudah mengakui kesalahan kalian, tidak boleh mengulangi lagi. Jangan sampai nanti kalian berbuat salah minta maaf, besoknya diulang lagi gitu. Nggak boleh ya anak-anak ya. Harus berubah. Karena kan tahu perbuatan kalian tidak baik, jadi harus diperbaiki, tidak boleh diulang-ulang kembali, begitu ya. Nah, berikutnya nih, ini ada gambar juga, ada anak yang bersalah, kemudian dia minta maaf kepada temannya. Dan sebagai orang yang baik, kalau ada teman yang sudah
bersalah kepada kalian, kalian tidak boleh dendam ya, harus memaafkan begitu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Meminta maaf itu sesuai dengan sila kedua Pancasila ya anak-anak ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab begitu. Dan minta maaf itu adalah salah satu dari bentuk perbuatan baik atau perbuatan terpuji seperti itu. Nah, sekarang Miss lanjutkan nih. Miss tuh ada video inspiratif tentang berbuat baik. Jadi selain minta maaf, memaafkan teman, ada perbuatan baik yang lainnya. Nanti kalian bisa tonton video berikut. Oke, silahkan melihat videonya ya anak-anak ya. Nah, dari video inspiratif yang sudah kalian lihat, itu adalah bentuk tolong menolong. Jadi kita juga harus mau menolong teman atau orang lain yang sedang kesusahan. Jangan pura-pura tidak tahu kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita ketika kita bisa menolong orang. Banyaklah melakukan kebaikan ya anak-anak ya, seperti video tadi. Karena kalau kita itu berbuat baik, suatu ketika nanti kita susah, ada orang lain juga yang akan menolong kita. Nah, berikutnya Miss mau menjelaskan nih sikap baik yang lain. Nah, contohnya yaitu mendoakan orang lain ya. Pasti anak-anak jago-jago berdoa nih, benar tidak? Ya kan, kalian sudah pintar berdoa. Nah, apakah kalian memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, pasti tentu saja kalian memilikinya ya. Nah, dengan bersikap baik itu tuh sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan, semua makhluk ya. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan juga akan memberikan banyak manfaat untuk kita loh. Salah satu sikap yang baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Jangan mendoakan yang jahat ya anak-anak ya. Nah, saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Misalnya nih, ada anak namanya Justin, dianya sedang sakit. Lalu teman-temannya mendoakan Justin agar cepat sembuh. Nah, ini ada gambar tuh anak yang sedang sakit, demam, panas. Kemudian mamahnya mengkompres ya, kepalanya dikasih kain gitu biar panasnya turun. Kemudian keluarganya bersama-sama, ada papa, mama sama adiknya mendoakan biar cepat sembuh gitu. Nah, jadi mendoakan itu ya anak merupakan perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Jadi kalau kita berdoa, mendoakan orang lain, tentu saja doa yang baik ya nak, itu sama saja kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Begitu. Nah, mendoakan orang lain juga termasuk bentuk kasih sayang ya nak ya. Kalau kamu menyayangi temanmu sakit, kamu doakan ya sungguh-sungguh biar bisa main lagi, bisa ceria lagi ya. Nanti kalian bisa bersama-sama lagi begitu. Nah, Miss lanjutkan. Ini ada contoh-contoh sikap baik. Misalnya sikap baik itu menolong, tidak hanya menolong sesama ya, kalian juga bisa menolong hewan, menolong tumbuhan gitu. Kemudian berdoa, memberi, ramah, disiplin, jujur, tanggung jawab,
Masih banyak lagi ya sikap yang baik nih, Miss hanya menjelaskan beberapa saja ya nak ya. Kalian tentu nanti bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Oke, Miss sekarang lanjutkan nih. Miss mau tanya nih sama kalian. Pasti kalian punya cerita pengalaman ya, pengalaman bersikap baik. Tentu saja punya ya. Nanti kalian bisa berlatih di rumah dengan menuliskan nih cerita pengalaman yang sudah kamu alami tentang bersikap baik. Gitu, boleh terhadap sesama, tumbuhan ataupun hewan ya nak ya, buat latihan di rumah. Seperti itu. Nah, sekarang Miss lanjut ke muatan matematika. Nanti matematikanya itu Miss mau mengajarkan tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kamu nanti dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat ya. Membacanya jangan buru-buru, harus teliti biar kalian tahu disuruh apa gitu. Nah, nanti ada rumus. Rumusnya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Karena tadi judulnya pertukaran, makanya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dibalik ya sayang ya. Nah, A dan B itu merupakan bilangan cacah gitu. Maksudnya apa sih ini tuh? Nah, coba untuk lebih mendalami materi ini bisa ada contoh nih, nanti kita bahas bersama-sama ya. Ini misalkan Miss punya contoh yang pertama, 240 ditambah 150. Nanti hasilnya bagaimana kalau dengan sifat pertukaran? Jadi dibalik saja. Nah, jadinya nanti begini, 150 ditambah 240 dibalik ya sayang ya. Nah, contoh yang kedua nih, 316 ditambah 207 sama dengan, berarti dibalik ya, 207 ditambah 316. Ini contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, yaitu 192 ditambah 258 itu sama dengan 258 ditambah 192. Itu kalau soalnya langsung seperti ini. Coba kalau soalnya dalam soal cerita ya nak. Nih Miss punya contoh nih dalam soal cerita. Nah, kalian bisa simak kalimat berikut. Pak Somad mempunyai ladang jagung. Saat panen, Pak Somad memasukkan jagung-jagung ke dalam karung. Karung A berisi 357 buah jagung. Karung B berisi 342 buah jagung. Berapa jumlah jagung yang dipanen Pak Somad? Jika jagung di karung B dipindah ke karung A dan jagung di karung A dipindah ke karung B, berapa jumlahnya? Nah, kita nanti menghitungnya dengan sifat pertukaran ya nak ya. Kalian tulis dulu nanti. Hitung tadi ya. Dari soal nih. Karung A jumlahnya berapa ya tadi ya? Ya benar. Karung A itu sama dengan 357. Kalau karung B berapa ya nak ya? Iya, karung B sama dengan 342. Nah, sekarang kalian jumlahkan tuh karung A dan karung B, jumlahnya berapa ya nak ya? Coba dihitung dulu. Iya, jumlah karung A ditambah karung B itu ada 699. Sekarang dari data ini akan ditukar. Nah, akan seperti apa ya pertukarannya? Tinggal dibalik saja ya nak ya. Jadi karung A itu berisi berapa? Ya, 342. Kalau karung B ada berapa nak?
Oke, hebat. Karung B ada 357. Jadi jumlahnya adalah 699. Nah, kesimpulannya jadi 357 ditambah 342 itu sama dengan 342 ditambah 357. Tinggal ditukar saja ya nak ya. Nah, ini Miss punya contoh satu lagi ya, contoh cerita. Ini ada Bulani memiliki kebun buah apel. Bulani hendak mengirim apel ke pedagang apel di pasar. Apel-apel itu ditempatkan di box dan diangkat dengan mobil. Mobil yang pertama berisi 567 buah apel yang dimasukkan ke dalam 25 box. Mobil yang kedua berisi 312 buah apel yang dimasukkan ke dalam 23 box. Berapa jumlah semua buah apel yang dikirim Bulani? Jika box di mobil kedua dipindahkan ke mobil pertama dan box mobil pertama dipindahkan ke mobil kedua, berapa jumlah buah apel yang dikirim Bulani? Nah, coba kalian cermati dulu ya. Soal berikut ini nanti kalian bisa buat jawaban dengan model pertukaran. Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Tadi mobil pertama jumlahnya ada berapa ya anak-anak ya? Oh iya, betul. Mobil yang pertama jumlah buah apelnya ada 567. Nah, sekarang kalau mobil yang kedua jumlahnya ada berapa anak-anak? Oke, hebat. Jumlahnya ada 312. Nah, sekarang coba kalian hitung jumlahnya. Jadi mobil yang pertama ditambah mobil yang kedua nanti akan diperoleh berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya adalah 879. Sekarang coba nak ditukar ya. Mobil yang kedua jumlahnya ditukar ke mobil yang pertama. Sudah dihitung. Nah, sekarang tinggal ditukar aja ya. Jadi hasilnya seperti ini. Mobil yang pertama jumlahnya sekarang berapa? Iya, 312. Dan mobil yang kedua jumlahnya iya, 567. Dan jumlah dari keseluruhannya adalah 879. Jadi kesimpulannya adalah 567 ditambah 312 sama dengan 312 ditambah 567. Nah, itu tadi pembelajaran yang bisa Miss sampaikan hari ini ya anak-anak. Dari pembelajaran hari ini kesimpulannya itu dengan membaca dongeng nanti kalian bisa bermain peran, memerankan tokoh dalam cerita. Jadi kalian bisa berperan menjadi orang yang baik atau pura-pura menjadi orang yang tidak baik. Dan kemudian dari video inspiratif tadi kalian juga bisa mengetahui ya sikap yang baik, sikap yang kurang baik. Nah, kalau ada sikap yang baik itu lebih ditingkatkan ya, yang tidak baik jangan dilakukan lagi gitu. Dan Miss minta kalian walaupun belajar di rumah tetap taat, tetap menjadi anak yang baik dengan melaksanakan atau berperilaku yang baik seperti contoh yang Miss ajarkan hari ini. Kemudian nanti untuk pelajaran matematika itu bisa menggunakan cara penjumlahan dengan pertukaran. Jadi kayak tadi itu ada rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu akan mempermudahkan kalian dalam penghitungan matematika seperti itu. Nah, pelajarannya sampai hari ini sampai di sini dulu. Jika ada salah kata atau mungkin Miss dalam penyampaian materinya ada kekurangan, Miss mohon maaf sebesar-besarnya.
Sampai di sini dulu ya anak-anak, sampai bertemu di lain kesempatan.